Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para dosen pembimbing dan untuk teman-teman semua yang menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, saya Rakan Krisna Dewangga dengan NIM 082011633044 dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS dari matkul Sistem Operasi Praktikum pada tahun 2021. Berikutnya saya akan share screen untuk proses menjelaskan kepada para dosen pembimbing dan untuk teman-teman sekalian. Baik, pada tugas UAS kali ini kita diberikan sebuah tantangan untuk bisa membuat suatu base script di mana itu bisa yang menunjukkan untuk tugas manajemen yang dengan objektif atau ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat suatu grup, dari masing-masing grup itu terdapat nama yang unik. Apabila grup memiliki nama yang sama, maka grup tersebut tidak akan bisa dibuat. Dan kemudian kita disuruh juga membuat sebuah username atau user. Apabila nama user tersebut tidaklah unik, maka user tersebut tidak akan bisa dibuat. Berikut kita akan langsung masuk ke Linux atau terminalnya. Sebelumnya saya telah membuat program atau script dari tugas ini, sehingga ketika saya mempresentasikan, saya akan membuat atau mereka ulang pembuatan tersebut. Sebelum mulai itu semua, yang pertama-tama dilakukan adalah membuat base script, yaitu saya menggunakan nano dengan nama file saya tadi merupakan UAS SOP. Apabila ditampilkan seperti berikut. Jadi proses yang pertama yang diminta adalah membuat grup, di mana masing-masing grup ini memiliki nama yang unik. Dan pada script harus mengecek apakah benar-benar nama itu unik atau tidak pernah ada sebelumnya. Jika nama grup itu telah ada sebelumnya, maka akan terdapat notifikasi atau tanda error. Dan administrator juga harus mencoba dengan menginputkan nama grup yang baru. Di sintaks yang pertama yaitu kita membuat grup baru dengan awalan string echo input nama grup, lalu kita menyimpannya dalam grup name, dan kita menggunakan komen hidden group name yang dimasukkan ke dev null. Jadi seperti yang ada pada laporan saya, jadi untuk kita membuat perintah input grup yang baru langsung diambil dari keyboard atau dari user. Hidden group command ini berfungsi untuk mengambil detail dari grup yang bernama group name ini, yang kita simpan sebagai group name, dan hasilnya dimasukkan langsung ke dev null. Karena sebenarnya hasil dari komen hidden group tersebut tidak digunakan kita secara langsung. Lalu terdapat bagian looping while. Pada looping while terdapat syarat bahwa status exit komen sebelumnya, yaitu input nama grup ini, apabila adalah 0. Jadi apabila grup name yang diinputkan telah ada sebelumnya, maka grup name ini akan tidak valid dan akan menuju ke pembuatan, akan ditujukan ke proses yang berikut, menunjukkan notif bahwa error dan akan diarahkan untuk membuat nama grup baru. Dan apabila sudah selesai dan bahwa grup tersebut ternyata tersedia, maka akan dilakukan proses penambahan grup dengan komen sudo group add yang disimpan dari grup name. Mengapa menggunakan sudo group add? Karena komen group add ini merupakan akses untuk root, sehingga harus menggunakan komen sudo pada sebelumnya. Dan berikut dari laporan yang telah saya buat, berikut adalah contohnya apabila dari nama grup tidak terdapat duplikasinya. Kita ketika input grup, maka grup negara berhasil dibuat. Tapi ketika kita mencoba untuk kedua kalinya, bila kita menginputkan nama grup dengan nama negara, maka akan muncul tanda error dan kita diminta untuk membuat nama grup baru. Yang saya buat adalah grup kota, dan ternyata ketika kita menginputkan nama grup kota, grup tersebut berhasil dibuat. Yang berikutnya,
atau ke objektif yang berikutnya, yaitu diminta bahwa kita harus membuat user baru, di mana setiap user ini merupakan user dengan nama yang unik. Dan dari script itu di program kita itu harus dapat mengecek dan memastikan bahwa nama dari user ini benar-benar baru atau benar-benar unik dan belum ada sama sekali pada sistem kita. Apabila sudah ada, maka kita akan diarahkan untuk membuat nama username yang baru. Untuk setelah itu, setelah user apabila telah terbentuk atau telah berhasil dibuat, maka user tersebut akan dibuatkan password untuk masing-masing user yang dibuat. Dan kita juga disuruh memastikan bahwa user yang kita buat merupakan anggota dari grup yang kita buat sebelumnya. Jadi proses yang berikutnya adalah kita membuat komen untuk menambahkan user. Seperti yang kita lihat di sini di terminal saya, yaitu kita menggunakan username untuk menyimpan nama username tersebut, dan kita menggunakan komen seperti yang di atas, yaitu menggunakan kitten, tapi bedanya di sini kita menggunakan passwd yang diidentikan username dan disimpan ke dev0. Jadi ketika membuat username baru ini, apabila kita username yang lama atau yang kita inputkan sama, maka akan memunculkan tanda error. Dan prosesnya sama. Dan ketika seperti checking fiturnya, kita akan masuk kepada looping while. Ketika status exit-nya 0, maka akan diarahkan ke pembuatan username baru. Hingga didapat username baru, apabila username tersebut tersedia, maka akan berlanjut ke proses berikutnya, yaitu membuat password. Pada saat proses menambahkan user, di sini saya menggunakan komen untuk user add, min s, bin base, min m, min g, dan grup username. Mengapa demikian? Karena seperti yang terdapat pada objektif di sini, setiap user ini harus memiliki base login cell. Jadi mengapa saya menggunakan min s lalu / bin base, yaitu agar user yang dibuat itu memiliki akses untuk ke base seperti itu. Dan kemudian untuk min m itu untuk menjadikan home directory itu sebagai default user baru tersebut, dan untuk min g itu untuk menambahkan atau menentukan grup user yang terletak di mana grupnya itu grup yang telah kita tentukan sebelumnya. Dan kemudian proses selanjutnya itu membuat password untuk username baru tersebut menggunakan komen sudo passwd, karena ketika menggunakan komen sudo dapat memiliki akses ke root. Dan terakhir menampilkan keberadaan username pada grup mana yang kita inputkan sebelumnya, apakah sesuai atau tidak. Dan berikut contohnya. Berikut contoh output yang telah saya kerjakan pada sebelumnya. Yang pertama itu apabila username-nya tidak memiliki nama yang kembar atau tidak ada duplikatnya. Yang pertama saya inputkan username saya Pura, dan user saya Pura berhasil dibuat. Yang berikutnya yaitu ketika username tersebut telah ada atau telah eksis. Yang pertama, kita menggunakan lagi input username Jayapura dan terdapat tanda error bahwa username Jayapura sudah ada, maka kita akan diminta untuk menginput nama yang lain. Dan dalam hal ini saya menginputkan nama Manokwari, dan user Manokwari berhasil dibuat. Setelah itu, untuk objektif berikutnya yaitu kita diminta untuk membuat sebuah direktori pada root yang nama yang di mod itu yaitu nama seperti yang user yang kita buat. Jadi di sini kita membuat direktori baru di root khusus sesuai dengan nama username yang sebelumnya kita inputkan dengan menggunakan komen sudo mkdir /username. Di sini tanda komen sudo untuk mengakses root dan tanda / sebelum komen username ini menandakan bahwa kita ada di root. Seperti itu. Yang berikutnya, objektif berikutnya yaitu kita disuruh untuk mengset ownership dari direktori yang kita buat kepada user dan grup yang kita inputkan. Jadi kita menggunakan komen sudo chown atau chown dan juga sudo change group.
Mengapa kita menggunakan sudo? Karena ya untuk lagi-lagi untuk kita menjelaskan bahwa kita ada di root. Karena akses tersebut hanya terdapat pada user root. Lalu kita mengset izin atau hak akses dari direktori itu untuk full dikontrol oleh owner dan group. Jadi di sini yang diminta adalah owner dan group dapat melakukan read, write, dan execute. Dan yang kemudian ada tambahan bahwa kita harus memastikan bahwa hanya owner lah yang bisa menghapus sebuah file dari direktori ini. Dari situlah kita membuat command sudo chmod 1770 dengan /username. Mengapa kita membuat 1770? Jadi 1770 ini memiliki makna bahwa untuk angka satu yang pertama merupakan sticky notes agar hanya user yang memiliki akses untuk mendelete file di direktori tersebut. Dan angka 7 yang pertama merupakan penanda bahwa user memiliki akses untuk read, write, dan execute. Begitu juga untuk 7 yang pada digit ketiga, yaitu menandakan bahwa group itu memiliki akses untuk read, write, dan execute. Sedangkan 0 di akhir menandai bahwa others tidak memiliki akses apapun atau no permission pada direktori kali ini. Dan berikutnya saya menambahkan untuk detail informasi mengenai direktori yang telah saya buat dengan output seperti berikut ini. Dan untuk memunculkan output seperti ini, saya menggunakan command ls-l, lalu menggrab username-nya. Dan diketahui bahwa seperti yang dua contoh di atas, saya menggunakan Jayapura dan Manowari dengan hasil sebagai berikut. Terus di sini terdapat informasi bahwa untuk others tidak bisa untuk melakukan apapun, sedangkan untuk owner dapat menghapus, serta dapat melakukan writing, dan execute. Begitu juga untuk anggota grup juga dapat melakukan read, write, dan execute. Lalu yang terakhir, kita diminta untuk memastikan bahwa file atau script yang kita buat ini dapat dieksekusi atau executable. Dan di sini saya menggunakan chmod +eqs nama file kita, dan kita cek menggunakan ls-l, dan terlihat bahwa file yang saya buat atau script yang saya buat dapat dieksekusi. Kemudian saya berikutnya akan mencoba mendemonstrasikan kembali tentang apa yang saya buat. Dan sebelumnya untuk nama-nama grup ataupun nama-nama username yang sebelumnya sudah saya hapus. Jadi sehingga pada kali ini bisa digunakan kembali. Kita akan mengeksekut file tersebut dengan command dot, lalu nama file kita. Yang pertama kita diminta untuk menginput nama grup. Seperti yang saya inputkan sebelumnya, kita menginputkan nama negara. Dan kita akan diminta untuk password sudo karena kita akan mengakses root. Dan di sini berhubung negara belum pernah ada, sehingga grup negara berhasil dibuat dan kita langsung diajak menuju membuat username. Kita akan menggunakan Thailand. Nah, user Thailand berhasil dibuat dan kita akan langsung membuat password yang baru. Ya, bisa diketahui lokasi grup dari user Thailand ini berada di negara pada komen berikut ini. Dan detail informasi mengenai hak akses, username, grup, dan lain-lain bisa dilihat pada kali ini. Jadi untuk hak aksesnya yaitu seperti yang tadi, untuk owner dapat melakukan read, write, dan execute, untuk grup juga read, write, dan execute, sedangkan untuk others tidak memiliki akses apapun. Kemudian kita cek berikutnya, apakah apabila kita memasukkan nama grup yang sama, apakah file ini dapat dieksekusi, ataukah bisa memunculkan dengan nama grup yang sama. Di sebelumnya kita menginputkan nama grup negara. Ternyata dapat notifikasi bahwa grup dengan nama negara sudah ada dan kita harus diminta menginputkan nama yang lain. Kita inputkan nama grup yang lain, kota. Grup kota berhasil dibuat. Kita membuat username baru. Username Bangkok berhasil dibuat.
Dan berikut untuk username Bangkok terdapat di grup kota dengan detail informasi hak akses username dan grup seperti berikut. Dan kemudian kita akan mengecek apabila pada nama suatu kota ini atau username ini sama, apakah bisa dieksekusi. Berhubung tadi kita telah menggunakan nama grup negara dan kota, mungkin berikutnya kita akan menggunakan nama grup city sebagai indikator bahwa akan menginputkan nama kota Bangkok sebagai username. Untuk username-nya, kita akan masukkan kembali kota Bangkok. Ternyata terdapat tanda error bahwa user Bangkok sudah ada. Kita harus menginputkan nama yang lain. Nah, Manila berhasil dibuat dan kita diminta untuk membuat password yang baru. Dan user Manila sudah bisa dibuat. Sekian dari saya. Jadi simpulannya pada kali ini, untuk script atau file yang saya buat berhasil untuk memecahkan masalah apabila kita menginputkan nama grup yang sama, lalu kita akan diminta untuk membuat nama grup yang baru, dan begitu pula untuk nama username-nya, beserta objektif-objektif yang lain, seperti mengedit akses, ataupun memastikan bahwa file tersebut dapat dieksekusi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.